Menurut lo film-film yang based on true story itu satu universe nggak sih semuanya? Wih, True story kan? Berarti ceritanya semuanya oh maksudnya berkaitan. sama-sama Iya, universe iya, yang iya. true Oh, iya. story gitu. Karena true story bener juga sih. Brand-brand Indonesia adalah untuk bisa go to market sampai global memang harus disupport dari segala macam pihak, nggak cuma playernya aja, tapi dari sistem dan pemerintahan regulasinya juga didukung. Salah satunya adalah produk bahwa memberikan kuota kepada film-film Indonesia lebih banyak dibandingkan film-film impor. Di kolom komentar kan sering komen tuh juri Oscar. Juri Oscar. Ya udah kita cuman fun-fun aja kan. Emang gue juri Oscar kenapa? Kalau referensi lo orang aja pada kurang. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 61 It's Nothing But Movies. Kali ini adalah episode yang gue bisa bilang nongkrong bareng temen lama gue yang udah lama gak ketemu. Tapi yang satu lagi adalah produser gue. Jadi di sini gue temani dua orang, kita sudah kenal lama, sering ketemu di gala premier juga. So ini dia, kita announce aja Andri GX dari Playstop Rewatch. Salam kenal. Kembali lagi ya. Nah, ditemani sama Rendra di sini. Gue tuh ngundang kalian tuh pengen ngomongin film tentang Lebaran gitu, tentang hal-hal yang berkaitan dengan Lebaran. Awalnya dulu nih, awal-awal kalian nonton film Lebaran tuh ekspektasi kalian tuh untuk apa sih? Untuk memuaskan diri kalian kah? Atau pengen bareng keluarga kah sebenarnya? Kayak gimana awalnya? Enggak juga sih, kita kayaknya nonton, ya gue pribadi ya, gue nonton kayaknya karena gue nggak liburan aja sih. Jadi gue nonton. Lu nggak lebaran? Lu nggak mudik soalnya? Iya, nggak mudik gitu. Kalaupun liburan juga kan sifatnya jalan-jalan ya gitu. Either ke luar negeri atau mungkin kemana, ke Bali atau kemana gitu. Ya kalau di Jakarta, sepi juga kan ya nonton lah, hiburannya apa lagi gitu. Film Ya, apa? Film Lebaran apa yang menurut lu cocok buat sobat kincir di luar sana? apa ya? Nggak ada sih, nggak ada spesifik ya. Pokoknya Nggak ada spesifik. film mah bagus, yang bagus aja lah gitu. Iya, yang genre apa, tertarik. Ndri? Yang paling cocok, Ndri? Kalau gue sih nggak spesifik genre apapun, yang penting gue tertarik waktu lihat trailer atau promosi di posternya, gue pengen lihat, ya udah gue nonton, nggak spesifik film luar, film Indonesia, film action atau film apa. Kalau emang menarik ya udah ditonton. Iya sih, kalau menurut gua yang cocok malah justru genre-genre kayak misalkan Keluarga Cemara nggak sih, kayak gitu-gitu. Ya Kayak- bisa. Oh, iya. Kalau gue sih, kayak NKCTHI gitu. Tapi menurut kalian nih, sebelum kita ngebahas jauh tentang hal yang nanti berkaitan dengan film Lebaran, sekarang tuh film Indonesia perkembangannya tuh kan ke arah-arah bisa bilang horor ya, banyak film horor yang udah bermunculan ya. Itu menurut kalian film horor sekarang gimana perkembangannya? Standarisasinya tuh kan basicnya kan kalau dari segi teknis mah setan gitu ya. Tapi secara wave berbondong-bondong para produser tuh ngerilis film Gue suka horor banget nih, gitu. udah nyebut wave nih sih. Iya, asik. Asik. Jadi menurut gue ada masanya. Kalau misalkan kita masuk 80 cinema nih, wave horror, gue mungkin sebutin new wave kali ya. Waktu tahun 80-an tuh wave-nya horror tuh sifatnya adalah gore. Jadi kalau diperhatiin zamannya Susana apa segala macam yang ditonjolin itu ada gore-nya. Sadisannya Ya kan? itu ya. Sadisannya Pengabdi Setan yang dulu kan sadis banget tuh, bikin special effect dan segala macam 80 90-an tuh horror-horror tuh itu. 2000 sampai ke 2010 esek-esek. gue nggak bisa ke situ, tapi yes, itu kan memang lagi ada masa-masa ini ya, kegelapan sinema Indonesia kan. Cuma poin gue adalah waktu 2000-an itu sinema horor itu spesifiknya kemana? Ke lokal apa ya? Bukan mitologi ya, pokoknya tempat-tempat mistis. Makanya Oh, iya. makanya terowongan Casablanca, Rumah Kentang, Rumah Pondok Indah. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh yang highlight kalau diperhatiin. Sekarang beda. Sekarang tuh yang sifatnya tuh urban legend, mitologi. Jadi udah bukan kayak kuntilanak apa lagi, tapi based on, ada Banaspati apa, makanya Pengabdi Setan kan gitu kan. Sekarang itu lagi begitu karena menurut gua sih bukan something yang baru, there is nothing new under the sun menurut gua ya. KKN Enggak juga ya. Enggak juga sih, menurut gua karena keluar juga kayak lagi begitu. Keluar juga lagi begitu, exorcism, based on myth, apa kultus gitu. gitu Iya, ya. sekte-sekte. 24 paling demen tuh bikin gitu-gitu kan. awalnya. Iya, bisa Ya jadi. lagi laku aja, makanya Indo juga ngelakuin itu kan. Oke. Gitu. Bisa. Jadi beberapa film horor yang rilis belakangan ini memang genrenya kultus gitu ya. Atau Iya. ada unsur ritualnya Iya. ya. Jadi orang menikmati sesuatu yang baru gitu dari horor ya. nggak sih? Even KKN kan sebenarnya itu kan. Iya, ada itunya juga sih. faktor. Dan 1 juta gitu. 10 juta. 10 juta. Enggak, maksudnya kalau bikin apa 1 juta gitu ya. Film horor dengan font merah, Oh, lu bisa iya. aja mendapatkan 1 juta nggak sih? Oh iya. Background hitam, fontnya merah. Fontnya merah, Tempat lucu banget lagi Bajunya- itu juga. Gue baru sadar.
bajunya bisa ada font-font merah gitu kan. Nah, menurut gua kan kalau film horor di bioskop kan saking banyaknya jadi kita bingung nih kadang mau milih yang mana gitu kan. Terlalu banyak pilihan kan. Sedangkan kalau film kayak drama gitu menurut gua dikit pilihannya gitu di bioskop. Jadi kita Untuk bisa sekarang gitu ya? bisa fokus abis itu pas kita nonton, kita rekomendasiin teman kita, bisa ngobrolin gitu kan filmnya seperti apa. Kalau menurut lo web horror ini impact-nya dari mana, Ren? Kalau menurut gue ya karena emang apa yang banyak di pasaran ya karena emang laku. Jadi pas kemarin dari zamannya sebelum Pengabdi Setan 2 KKN dulu kan. Iya. KKN 10 juta penonton itu berbondong-bondong lah produser untuk memproduksi film horor yang seenggaknya ada jaminan 200.000, 300.000 penonton gitu. Kayak kemarin gua ngeliat tahun ini aja yang pertama kali nembus 2 juta ya film horor lagi. Waktu maghrib. Oh iya, itu juga unexpected tuh. Unexpected. Iya, Waktu itu sempat tapi main di sini, kan? emang karena kualitasnya bagus juga sih kalau dari segi cerita sama Iya. produksian. Iya. Nah, kalau misalnya nanti di masa lebaran ini gua ngelihat ya persaingannya tetap bakal ada horor lagi sih. Iya. Kayak nanti ada Sudino, Oh, itu sequelnya KKN ya? enggak sih. Bukan sequel. Spin-off. Tapi kan itu sama-sama based on true story ceritanya. Sama. Tapi lu ada fakta menarik. Menurut lu film-film yang based on true story itu satu universe nggak sih semuanya? Wih, True story kan? Berarti ceritanya semuanya oh, maksudnya Berkaitan. sama-sama Iya, universe iya, yang iya, true iya. story gitu. karena true story bener juga sih. Menurut gua gini sih, konsep true story di horror tuh agak berbeda sama konsep true story di fiction gitu, di drama atau apa gitu menurut gua. Karena kan kalau kita ngomongin sinema kan atau film, pada dasarnya kan mereka harus bikin film yang impactful ya. Dan menurut gua horror itu suspense, bukan sesuatu yang bikin kita impactful gitu, bukan sesuatu yang memorable. Gimana caranya dia memorable? Diangkatlah dari true story. Jadi Iya. biar bisa keinget terus, biar bisa diomongin terus. Jadi true story itu adalah sesuatu hal yang menurut gua ngejual untuk dari segi impactful untuk film horor. Karena kalau film horor nggak impactful ya cuman film horor isinya cuman jump scare doang kan. Yang cuman kita kayak lagi mau kemana yuk? Naik roller coaster yuk gitu. Habis itu naik roller coaster udah gitu. Seneng doang gitu. Seneng doang, tapi karena konsep true story jadinya setelah kita nonton film itu kita ada bahasan, kita ada yang teringat di otak kita kalau bawain film ini tuh film nyata. Intinya itu tuh gimmick gitu maksudnya. Iya. Sebenarnya iya. Gua nahan ngomong gitu. Menurut gua ada gimmick. Ya mungkin true story pun bukannya gua nggak percaya, gua percaya gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut lu sendiri Wah. gua mulu ya. Wah. Ya kan true story biasanya kan karena diadopt dari banyak hal. Medium IP-nya kan banyak. Medium IP-nya kan bisa dari buku. Ya kalau buku kan pasti orang nulis ngarang ya, which is ya dari pengalaman pribadi, bisa dari pengalaman pribadi, atau tadi Simple Man kan tweet Twitter yang mereka katanya klaimnya sih pribadi. Atau juga IP-nya dari folklore atau mitologi ya, which is kalau udah folklore mitologi ya pasti true story dong gitu. Sih, bener. Fenomena, isu yang ada itu true story. Ya udah nggak apa-apa, menurut gue sih nggak masalah sih. Iya. Nggak masalah sih. Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi gue kurang setuju kalau misalkan kalau nggak true story, Nggak nggak laku. impactful atau nggak laku atau nggak memorable. Gue banyak banget ngelihat film justru yang di-crafted, film horor yang di-crafted sedemikian rupa malah lebih. Salah satunya film favorit gue The Shining gitu. Oh iya Itu- sih sebenarnya. Wah, tapi nggak sih, itu bias sih gue. Suka The Emang Shining. lu setuju sih. Gue juga ada kan, tapi menurut gua kan ini yang gua bahas di era sekarang nih. Oh, iya, Gua bahas iya, di era sekarang kenapa banyak ya based on true story kenapa harus dipampangkan Oh, Iya, kenapa iya, harus iya, di-highlight iya. banget terus tuh gitu ya? Maksudnya Oh. karena emang itu yang ter-highlight, Iya, jadinya kan kita terus dibahas, kenapa lu nonton film ini? Itu true story loh, gitu Iya, kan. iya, Orang iya. banyak yang membahas kayak gitu. Itu true story, itu kejadian nyata. Jadi itu kejadian nyata itu gini gitu. Kalau misalkan kita ngomongin tentang kualitas produksi sih ya iyalah The Shining, terus Rosemary Baby itu emang Oh, udah- Terus Mary Baby itu- punya true story nggak sih? Tahu ya? dong. True story gimana, True Ren? story enggak ya? Enggak lah. tahu sih. Sih ngaco nih orang. Masa Rosemary Baby itu true story, Roman Oh, Polanski? Enggak. Enggak, Itu fiction tetap, tapi menurut gue ya Bagus juga film gitu. yang nggak true story pun sebenarnya menurut gue bisa impactful. Tapi karena apa? Karena Kalau zaman sekarang. kalau zaman sekarang dijual yang true story dari Wattpad, dari Iya, iya. Thread gitu, yang Iya, emang iya. yang awalnya tuh aku ngetik ini merinding gitu. Cie. Aduh, lucu banget lagi. Itu yang terjual. Jadinya kita membahasnya ke arah situ. Tapi harus gua akui itu salah satu cara marketing yang
cerdas sih. Iya cerdas. Dengan yang seperti cerdas. itu tuh bikin Cerdas, bikin karena orang cerdas. jadi FOMO. Iya karena kan kalau lu ngomongin film yang impactful yang setelah lu nonton, lu ngomongin film itu kan. Lu Iya. ngomongin hal-hal terkait film tersebut gitu. Bener juga betul. Mau jelek mau bagus ya, mau jelek ada impact, mau bagus juga pasti ada impact gitu. Tapi ya, tadi kan kita ngebahas true story biar filmnya bisa dibilang laku lah ya. Sekarang gue pengen ngebahas tentang film Indonesia yang pengen laku mungkin, tapi melarang film luar Luar. untuk tayang di masa hari Lebaran selama 14 hari dari demi film Indonesia atau DFI. Komunitas Iya, ya itu. komunitas atau organisasi gua organisasi sih sebenarnya. Oh, Demi ya? film Indonesia iya. Dan itu sempat diobrolin juga kemarin banyak pro dan kontranya kan. Nah, Betul. kalian berdua salah satu yang pro dengan statement itu atau kontra? Gua pro gua. Oh, lu setuju? Gua setuju. Ndri. Kenapa Ndri? Coba, mau apa kita jelasin, Gua- kita sharing. Wah, ini stances gue pribadi ya. Iya. Sebagai orang yang mencintai industri film dan mencintai produk ekonomi kreatif Indonesia, gue pengen ada produk kita yang go to global lah gitu. Dan salah satunya adalah dengan disupport gitu. Jadi gue percaya bahwa produk-produk Indonesia nggak cuma ngomongin film semuanya gitu. Brand-brand Indonesia adalah untuk bisa go to market sampai global memang harus disupport dari segala macam pihak. Nggak cuma playernya aja, Ya. tapi dari sistem dan pemerintahan regulasinya juga didukung. Salah satunya adalah produk bahwa memberikan kuota kepada film-film Indonesia lebih banyak dibandingkan film-film import gitu. Itu gue setuju banget. Itu panjang deh pembicaraannya. Kalau kita mau ngomong use case, India melakukan itu dan berhasil gitu. Yes. Gitu kan. Benar-benar. Yang kedua adalah Korea Selatan disupport banget sama pemerintahnya dan berhasil gitu. Atau kalau kita mau ekstrim lagi, Jepang. Jepang itu mereka masuk ke situ sampai bahasanya didubbing bahasa Jepang. Jadi dua versi yang memang dari sananya, tapi yang versi dubbingannya, dan itu berhasil. Itu ngebuat local culture-nya itu ke bawah. Ya kalau Jepang local culture-nya, oh gue cinta sama bahasa gue, lu datang ke sini lu harus ngikutin bahasa gue gitu. Go global. The fact bahwa mereka juga punya campaign Cool Japan ya dari tahun 90-an sampai sekarang. India, ya siapa yang gak kenal Bollywood gitu, joget-jogetnya, authenticity-nya gitu. Gue gak ngomongin quality dulu nih gitu. Dan solusinya harus itu gitu. Solusinya adalah nge-push local market-nya memang harus di-push untuk nonton. Meskipun, wah kita nggak bisa consume produk luar, kan gue mau nonton Avengers apa segala macem. Oke, gue setuju gitu. Kan bisa pakai cara banyak hal gitu. Misalkan film Indonesia lebih murah dibanding film-film import. Jadi kita paksa mereka Ada subsidi gitu. Iya, ada subsidi. Jadi lu kalau mau masuk di sini harga tiket tuh harus lebih mahal atau lu bayarnya lebih mahal supaya again buat gua itu ekonomi buat kita kok, duit buat kita kok gitu, duit buat Indonesia kok gitu. Yang duitnya nanti juga kalau bener ya di sirkulasinya juga buat Anggaplah film bener Indonesia lah. juga gitu. Anggaplah bener lah. Ya, anggaplah bener ya. Bener lah. Ya, buat kita juga gitu. Jadi quality akhirnya persaingannya sehat. Iya, iya. Karena kalau Indonesia sama Hollywood ya udah nggak bisa, Jauh. susah. Iya. Tapi kalau bayangin mereka masuk sini susah, terus Indonesia dikasih kesempatan ruang, jadi kompetisinya sehat gitu. Iya, iya. Meskipun gue setuju, kalaupun screening kuotanya film Indonesia tuh banyak dan dipaksa di-push, nanti malah Loyo. mendukung itu, bukan loyo juga, mendukung film-film yang gak jelas, kan dikasih kuota Iya, masuk. benar. Nah, harus dikurasi tuh gitu. Tapi gue setuju harus kayak gitu. Ini argumen gue nih kalau gue tarik analoginya kayak China. China itu bisa sebesar ini kenapa? Karena dia mengkonsumsi produknya mereka sendiri. Mereka nggak pakai Facebook, mereka nggak pakai WhatsApp, mereka pakai produknya mereka sendiri. Tapi mereka ngelakuin itu jauh sebelum Facebook sebesar sekarang. Jadi udah ngeblokirin dulu. Ketika mereka udah terbiasa dengan produknya mereka sendiri, TikTok apa whatever, dibuka kan, buka. Lu bisa deh buka pakai Facebook, bisa deh pakai Google. Udah kebiasaan gue bro gitu, udah nggak bisa. Udah nggak bisa kayak gitu-gitu lagi. Iya, mereka justru produk kita mau masuk marketnya China kan gede banget gitu, ekonominya gede banget. Mau masuk ke sana, wah udah ketahan regulasi banyak hal. Produk gua dulu, baru lu. Ini juga dilakuin sama Singapura, Amerika, Eropa. Ini gua kalau ngomong ekonomi secara umum adalah brand-brand yang masuk ke mall itu 70% atau 60% itu brand lokal dulu. Brand luar ditahan. Ya. Kita kebalikan, lihat di mall. Zara, H&M lebih banyak, mana brand lokalnya gitu. Harusnya kayak gitu supaya produk iya, lokal iya, kita tuh ini sama, maksudnya another Kebayang. treatment yang sama seperti film Indonesia harusnya gitu. Kalau konteks film Lebaran, kenapa film Lebaran harusnya lebih banyak film Indo? Menurut gua karena memang Lebaran, gua nggak tahu ya, kayaknya Lebaran tuh cuma di Indo ya. Ya nggak sih? Jadi kayak wajar kayaknya kalau gitu. Anggapnya liburan musim panas atau liburan Natal kalau Kayaknya kayak Lebaran tuh dibilang summer holiday nggak juga, nanggung Nggak ya juga, gitu. nanggung. Summer blockbuster nggak juga. Nggak juga, iya. Jadi kayak memang momentum pas aja, nggak ada film luar yang lagi on,
ya kita masuk gitu. Iya. Apakah tapi dengan adanya nanti misalkan regulasinya dijalani gitu kan, tapi ketika nanti penonton kita dipaksa untuk menonton, terus tontonannya ternyata kualitasnya tidak sebagus apa yang dibayangkan gitu. Tadi kan kita ngomongin kualitas ya, dan menurut gua ada hal-hal seperti teknis atau hal-hal yang bisa berimpact sama penonton ketika dia menonton film yang menurut gua kualitasnya jelek gitu. Apakah dia harus memilih film tersebut untuk produk lokal dulu, atau ketimbang dia memilih film luar yang dari segi tontonan bisa Lebih fun, bikin menarik. fun, bikin kita lebih terbuka pikirannya. Menarik. Gitu. Jawaban gue sih, gue idealis banget. Jawaban gue adalah meskipun jelek, mendingan nonton film lokal dulu dibanding film luar. Oke. Buat gue, karena it's better mereka mengkonsum semua lini perfilman pembenaran film Indonesia, and then mereka udah terbiasa kan. Nanti mereka bisa kurasi sendiri. Itu akan seleksi alam sendiri. Mereka akan milih mana yang quality, yang nggak quality nanti seleksi alam hilang, nggak akan ditonton gitu. Meskipun dapat slot gitu, tapi nggak akan ditonton. Jadi lama-lama, wah udah pada pinter nih penonton gue gitu. Dia mana tahu yang mana yang jelek, mana yang bagus gitu. Iya. Gue kebayang sih, maksud gue kayak gue tahu Andri tuh tadi bilang kalau emang film kita mau maju, gue setuju pas dia bahas tentang Korea, Jepang, China, emang mereka industri yang maju. Maksudnya mereka kenapa bisa sampai sekarang melalui banyak prosesnya berat memang kan. Nah, salah satu prosesnya adalah regulasi tadi. Yang memang banyak pro kontra, banyak menuai hujatan segala macam, tapi dia jalanin gitu, dan dia pede dengan kualitas film dia sendiri, dan terbukti kan akhirnya 2018 dapat Oscar segala macam kan, emang dan dia punya penayangan bioskop yang CGV gitu, yang udah mendunia banget. Jadinya ya Korea bakal jadi industri yang bakal menyaingi Hollywood sih, global jadi gitu global. Menurut lu, Ndri, lu kenapa kontra, Ndri? Kalau tahu gue kontra, gue Tadi belum dia jawab. pro. Hah, lu pro gitu soalnya. Kalau gue kontra karena sebenarnya yang masalah di Indonesia itu ini sih, kebiasaan penonton melihat sesuatu itu nggak dari lokal atau luarnya. Karena mau nonton itu kan lebih ke menarik atau enggak kan. Iya, setuju juga itu gue. Karena kan kemarin waktu misalnya film yang bagus deh, film Indonesia yang bagus, autobiografi. Oh iya itu. Itu bagus. Nggak laku maksud lu gitu kan? Tapi nggak laku. Laku, tapi di luar. Laku di Oh, maksudnya itu bukan mendiskreditkan Laku. autobiografi kan, lebih ke menyayangkan justru. Menyayangkan. Mungkin salah satu cara yang harus diubah itu dari segi kota bisa diperbanyak film Indonesia, dikurangi film luar atau dimahalkan tiketnya. Tapi lebih konkretnya itu adalah nih, tingkatin dulu deh kualitas filmnya. Dan tingkatin juga level promosinya. Salah satu hal penting dalam film kan marketingnya. Tapi banyak loh film yang marketingnya bagus tapi nggak perform. Contohnya adalah film superhero wanita kemarin itu. Itu promosinya bagus banget loh. Media placementnya di mana-mana. Gua sampai berpikir waktu belum rilis, wah ini sih pasti kemakan ya sama Gen Z gitu. Tapi faktanya nggak laku tuh. Berarti faktornya banyak ya. Iya, makanya faktornya banyak banget. Dari segi regulasi satu, dari segi promosi dua, tapi tetap yang utama menarik, ceritanya relate, ya, dan ya itu menarik sih. Kayak Ngeri-Ngeri Sedap, promosinya nggak seberapa, tapi dari omongan orang bisa 2,5 juta penonton kan. Oh, kalau Ngeri-Ngeri Sedap lokalitasnya yang diangkat gitu. Iya. Sama kayak Yowis Band lokalitasnya gitu. Iya. Nah itu juga bagus. Itu leading to my bukan another opinion ya, another point lah gitu, bahwa jangan bikin film yang levelnya tuh nasional. JJJLP tuh levelnya nasional, NKCTI tuh levelnya nasional, ibu kota centric banget. Harusnya bikin yang meng-capture buset Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lu nge-capture-nya tuh figur-figur ibu kota banget gitu loh. Oh iya. Yowis Band itu nge-capture Jawa Timur banget. That's why di Jawa Timur laku keras. Itu kan numbers-nya berapa juta? 1 juta, 2 juta? Gua nggak 800.000 kalau nggak salah. 800.000 atau whatever lah, gue nggak tahu. Coba deh, kalau gue nggak tahu ya data demografinya gimana ya. Gue berani taruhan kalau itu pasti lakunya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ibu kota gue not sure, atau kota-kota besar Medan gue not sure. Sama si Ngeri-Ngeri Sedap juga gue yakin itu di kota-kota yang banyak Bataknya, Medan, Sumatera Utara. Mungkin semua kota banyak Bataknya gitu. Iya sih gitu. Tapi poin gue itu kita Ya, tuh kekurangan representatif. Makanya horor laku kenapa? Ya horor di mana-mana juga relate. Semua. Relate. Tapi mungkin menurut gue malah justru horor
saking banyaknya sekarang yang rilis itu bisa jadi ciri khas Indonesian cinema. Waduh. Setuju gua. Jadi kayak Setuju. lu ngelihat Korea dengan drakornya, terus lu ngelihat Hollywood dengan actionnya, terus lu ngelihat Thailand dengan film horor komedinya. Romcomnya. Tapi di Indonesia horornya justru yang bikin, karena emang itu udah jadi budaya. Maksudnya film horor tuh lu Asik-asik. setiap weekend bahkan setiap bulan pun lu kayak bisa nonton film horor tuh Di banyak Indonesia pasti judul ada, dalam iya sih, sebulan iya gitu. sih. Itu udah jadi kayak jadi makanan kita lah bahasanya gitu kan. Tapi gue ngerti tadi maksud kalian berdua, gue ngerti. Maksudnya ya dari sisi Rendra itu emang harus diikutin dengan kualitas yang baik. Dari sisi Andri juga Regulasi ya, harus ya? ada regulasi yang mengatur ini. Karena bener sih menurut gue. Karena kalau misalkan regulasi ini nggak ada dan nggak, maksudnya belum dijalani sekalipun ya, belum dicoba gitu ya. Udah ada sebenarnya. Udah ada. Di peraturan nomor 2019 udah ada. Jis, sotoy Keren, banget ada gua. keren nih. Emang ada aturan di udah nomor 29 ada. Jadi screening kuota untuk film lokal itu emang di-push gitu. 60% kalau nggak salah. 50% apa 60%. Oke. Tapi itu dibenter. Pihak-pihak sinema di Indonesia memang ngebenter bahwa industri film lokal kita tuh bahkan belum nyentuh 50%. Ada lah naik turun lah ya tiap tahun. Gue juga nggak tahu tahun sekarang tuh naik apa turun gitu. Dibenter. Jadi buat apa gue, ya tadi kayak argumen gue, buat apa lu provide slot 60%, tapi kita baru provide slotnya 30%. Punyanya cuma 30%, tapi kuotanya 60% gitu. 30%-nya diisi apa? Diisi sama sekedar ngisi aja gue bikin lah mengatasnamakan film nasional gitu. Nah, akhirnya itu turun, tapi sebenarnya udah ada. Dan itu ya banyak deh kalau ngomongin ini, is a business anyway gitu. Bahwa kita juga penyebaran bioskopnya juga nggak sebesar China, nggak sebesar Amerika. Jadi sedihnya juga di situ. Oh iya. Iya. Ya kita ngomongin infrastruktur dan logistik gitu. Bangun, ini gue bocorannya ya, bangun satu studio ya, bukan satu XX1 ya. Satu studio XX1 itu modalnya 1M. Gue waktu itu meeting tahun 2015 sama XX1 dikasih tahu gitu, satu studio 1M. Jadi bayangin tuh, kalau misalkan lo ke XX1 ada 10 studio, berarti 10M. Belum termasuk yang lain-lainnya. That's the reason why mereka akhirnya taruhnya plantingnya di bioskop nyewa. Nggak bikin yang modelnya kayak di Metropol, punya gedung sendiri. Karena costnya gede. Ya, itu lebih gede lagi. Makanya susah tuh mereka akses ke daerah-daerah. Jadi kesulitan, ya problem kedua adalah penyebaran bioskop sih. Penyebaran bioskop gitu. Ya, dan menurut gue tadi setuju, gue setuju. Maksudnya menurut gue kayak ada beberapa faktor yang agak mengganjal di Indonesia karena memang kita kan dikuasai oleh Sex1 ya. Ya, 80% kita dikuasai oleh Sex1. Kalau kita ngelihat di sinema luar kan, di EMJ segala macam, di Hollywood gitu ya, yang basicnya itu UMKM yang bisnis keluarga, kita buka bioskop gitu kan. Kalau di kita kan emang domisili sama Sex1. Dari Sex1 pun gue ngerti juga gitu, maksudnya ketika ada regulasi ini ya dia memilih untuk cuan atau mereka untuk gambling gitu kan selama 14 hari ke depan, yang biasanya dia bisa dapat sekian profit tapi dia hanya dapat sekian profit gitu. Tapi ya basically Indonesia karena memang penyebaran bioskopnya juga belum menyebar gitu ya, mungkin nanti Andri akan bikin bioskop lagi. Wah. Untuk ada warna baru gitu kan, udah ada Cinepolis ya kan, terus ada Lotte Cinema ya kan, udah mulai gitu ya. Dan that's why waktu itu kita podcast sama Mas Makbul Barok, sutradaranya Autobiografi, dia bilang juga keresahannya sama gitu kan. Ketika ada penyebaran yang nggak merata gitu, akhirnya XX1 yang terlalu mendominasi jadinya ya, jadi dia harus menjual filmnya keluar gitu kan. Di luar dia struggling segala macam, dan di luar laku gitu loh. Dia punya layar di luar, karena gue yakin banget ya, gue juga yakin atas prinsip gue, film apapun pasti akan ada penontonnya. Ada penontonnya. Betul, setuju gua. Ada penontonnya. Film jelek aja banyak yang laku. Film jelek aja ada penontonnya gitu. Jadi setiap dimanapun film lu mau lu kualitasnya seperti apapun pasti ada aja penontonnya gitu. Dan tapi gimana kita bisa mencari si penonton tersebut ya dari layar, dari bioskop yang menyediakan, yang distribusi willing to deserve setuju. Screening gitu loh menurut gua. Gila, Dan itu sih ya menariknya di situ sih ya. Maksudnya film Indonesia ya sekarang udah berapa banyak film horor yang kita udah tonton, terus udah drama juga udah lumayan banyak, nostalgia tahun ini juga kan, banyak banget nostalgia, terus drama oke lah ada banyak, terus sama horor sih yang menurut gua film-film yang ngusung tema drama keluarga, nostalgia sama horor tuh yang lagi banyak banget dirilis sekarang. Nanti di Lebaran ada Jin dan Jun. Kemarin kita podcast sama Rebong kan. Nostalgia lagi ya itu Nostalgia lagi, terus ya penonton Indonesia ya konsumsi filmnya masih di situ sih menurut gua. Dan itu menurut gua sah-sah aja.
nggak ada yang salah, nggak ada yang Ya marketnya lagi kesana aja, marketnya. lagi kesana gitu. aja, benar. Marketnya lagi kesana aja. Iya, waktu dulu juga mungkin Hollywood seperti itu, marketnya ya lagi film kolosal kali, film yang benar-benar mendefinisikan Amerika gitu. Iya sih, zaman iya. dulu kan. Ya dia senang sama film nasionalis gitu. Kapan Indonesia bisa kayak gitu? Bisa film yang nasionalis yang Wah, itu proud to be menarik Indonesian sih. tapi bisa ada banyak pasarnya gitu. Kapan bisa Itu kayak Buya Hamka, cek. Ya. Oh. Iya sih kita lihat sih nanti performanya kayak gimana. Iya. Emang Darah Garuda juga sebenarnya dulu Banyak. Tapi gue lebih senang sih kalau Kaget. yang tadi Andrew bilang, film yang bener-bener lokal kayak Ngeri-Ngeri Sedap, Laskar Pelangi, yang ngangkat culture spesifik gitu. Itu bakal menurut gue bisa jadi nilai jual juga sih. Karena kan banyak nih di Indonesia, terus nggak semua orang aware tentang suatu culture yang bukan culture-nya mereka. Kalau misalnya diceritain dari bentuk keresahan atau dari bentuk pengalaman pribadi, menurut gua banyak sih yang bakal tertarik gitu. Kemakan. Representatifnya itu harus ada, dan kita tuh ini kelemahan orang Indo ya, sok-sok merepresentasikan representasi orang, kayak misalnya gue orang Jawa terus gue sok-sok membuat film yang merepresentasikan orang Bali, kayak lu nggak berhak untuk ngomong gitu, atau gue cowok tapi gue bikin film tentang feminis gitu, ya nggak bisa gitu. Iya. Susah banget gitu. Gue ya sama kayak cewek tapi sok-sok ngomong maskulinitas, ya susah gitu keresahannya. Gue tipikal kayak udahlah lu nggak usah ngomong maskulinitas atau kesetaraan gender tentang cowok deh gitu. Ya. Kita sebagai cowok juga kalau lu mau jadi gue mau jadi bapak rumah tangga, lu yang mau kerja di kepala keluarga juga nggak apa-apa, silakan, gue juga udah capek gitu. Gue kayak silakan Kalau gitu. feminisme panjang banget Gitu. ya. Maksudnya Gender tapi panjang nih. kan itu kan perspektif mereka gitu. Jadi mereka mencoba merepresentasikan hal itu ke kita, tapi sama seperti kita juga nggak bisa membuat film yang representasiin ke mereka. Nah, kebanyakan tuh kayak gitu tuh local culture, banyak sok-sok yang kita juga kumpulan orang-orang mayoritas tapi nggak representasi minoritas, kayak nggak berhak banget gue bikin kayak gitu loh gitu. Makanya jadi nggak pernah nyambung representasinya, pasti banyak nggak mirip, Banyak yang nggak relate. ibu kota sentrik banget lah gitu, ibu kota Iya, sentrik ibu banget. kota sentrik. Padahal seharusnya lokal itu daerah-daerah lokal itu punya medianya masing-masing, dan isu nasional atau TV nasional itu nggak boleh ngebahas isu lokal. Contoh Kajuruhan tuh di mana? Gue lupa. Malang. Jogja, Malang. Ya karena nasional ya, tapi something yang harusnya tragedi Kajuruhan dan liputannya itu harusnya porsinya si media lokal. Malang. Media nasional itu nggak boleh ngebahas RCTI, Net TV itu nggak boleh. Yang boleh ngebahas tuh mungkin cuma TVRI, karena itu negara. Kata itu negara. Itu supaya apa? Supaya media lokalnya itu punya resource ekonomi untuk muter terus. Sekarang kan kemakan sama ibu kota semua, nasional Medan apa dia ambil, kecelakaan di Medan juga dimakan sama orang, sama RCTI, sama Kompas TV segala macam. Itu yang ngebuat akhirnya semua ke Jakarta. Itu yang ngebuat juga akhirnya ya Semuanya film, Jakarta industri, sentris ya itu. Jadi orang bikin sinetron, bikin apapun, capture aja Jakarta. Gue ngapain capture Malang gitu? Nggak ada marketnya karena semua pada ke sana. Bayangin kalau itu semua nyebar. Kayak Amerika punya negara bagian masing-masing dan punya ekonominya muter di Industri situ masing-masing. mandirinya masing-masing, ya. Makanya mereka mau ngomongin Wyoming, mau ngomongin Mississippi, mau ngomongin Philadelphia, relate semua. Nggak ngambil porsi, ini porsi lu ya, gitu. Ini bukan porsi gua gitu. Tapi kalau itu kayak emang kalau udah ngomongin Amerika, karena emang dia industri udah kebentuk di Hollywood kan. Ya, Maksudnya kayak udah ada. Ya kalau misalkan lu ngomongin tentang bisnisnya di Silicon Valley, misalkan kalau Hollywood secara industri kan memang mereka production house-nya juga berdekatan gitu kan. Betul. Maksudnya emang si Big 8, Big 7, Big 6-nya mereka ya udah berdekatan, emang udah saling kenal juga gitu loh. Maksudnya saling, kalau di kita kan mungkin ya masih bisa-bisa kali. Maksudnya masih ya lu gua gitu kan. Kalau Too big to fail menurut gua. Jadi ya mungkin kayak kelihatan konyol apa nyambung ya, menurut gua sih semua nyambung ya. Nyambung aja gitu. Jadi harus dirapihin. Makanya tadi gua setuju tuh bahwa pemerintah tuh harusnya aware sama hal ini. Gitu sih. Bahwa banyak kemarin kita sempat ngobrol kayak banyak loh ikon-ikon di Indonesia yang kalau kita ceritain dengan cerita yang tepat itu bisa mendunia gitu. Ngomongin Danau Toba, jangan cuma Danau Toba, Pulau Komodo just another of center of tourist attraction aja, tapi kalau diceritain Pulau Komodo apa atau Danau Toba ini adalah cikal bakal peradaban manusia, civilization dari Neanderthal, Homo sapiens dan bla 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 gitu. Kalau ada itunya tuh orang tuh jadi tertarik gitu. Tapi kan masalahnya enggak ya gitu. ada penjelasan latar belakangnya seperti apa. Iya enggak gitu. Asyapmen bisa. Asyap kan wah, aduh. Bisa dia. Iya, bisa sih. Atas center ngomong udah kedengeran ya. Gitu kalau mau jadi superhero. Oke, ini kayaknya
pembahasannya udah mulai rada serius nih. Berarti kita harus bawa fun lagi. Oke, pertanyaan gue sih sebenarnya mungkin ini bisa dibilang terakhir lah ya buat kalian. Kedepannya film Indonesia tuh gelombangnya akan seperti apa sih? Akan ada kasus baru setelah horor? Mungkin horor kan banyak sekali ini zaman sekarang ya. Setelah ini akan ada apa menurut kalian? Buset. Yang akan heboh. Berat banget nih. Ya cuma prediksi orang awam aja. Kita kan ini kan para di kolom komentar kan sering komen tuh juri Oscar. Juri Oscar. Ya udah kita cuma fun aja kan. Emang gue juri Oscar kenapa? Kalau referensi lo orang aja pada kurang. Gimana? Kalau gue bentuknya bukan prediksi, lebih Lu berharap. lebih ke harapan sih. Gue tahu kalau Rena tuh pasti selalu berharap film Indonesia tuh tapi bagus. Karena kalau main aman ya? Kan kalau prediksi kayak bener-bener si paling tahu kan. Waduh. Kalau harapan lebih ke apa yang gue ingin aja. Main aman berarti bukan. Iya, itu betul. Tapi ini bentuk keresahan juga sih, kayak kemarin kan Indonesia sempat pengen naik lewat cerita-cerita superhero. Dan ya itu sih sebenarnya yang gue harapkan, karena emang gue tontonannya seperti itu yang gue cintai, itu yang gue tekuni. Gue berharap industri film superhero Indonesia bisa bangkit lagi lah, dan nggak melulu Bumi Langit, tapi lebih variatif juga sih untuk semua production house atau semua orang yang punya IP menarik, ya beranilah angkat cari produser, sikat bikin film superhero Indonesia. Nyari investor sih, ya. gua itu terlepas dari ya DFI tadi ya. Kita bisa berharap doang soalnya. Kan film Indonesia nantinya akan baik-baik saja dan pasti akan berkembang. Dari lu, Ndri? Kalau gue lihat sih kayaknya trennya bakal ke arah IP based movie gitu. Jadi kayaknya trennya tuh sama kayak Marvel tuh, bikin sebuah IP yang movie-nya tuh bisa dipecah ke banyak hal. Gue ngeliatnya ke arah situ. Karena udah contoh suksesnya udah banyak, Bumi Langit, Visinema. Gue ngeliat juga di luar Visinema juga udah mulai kayak gitu. Mereka udah nyari IP apa nih yang bisa dikembangin, gak cuma satu movie terus selesai atau sequelnya doang, tapi ada spin-off, mungkin bisa diturunin ke web series atau mungkin nanti ke buku, ke apa. Jadi pengembangan, iya, universe-nya tuh gak cuma produk movie ya, ada produk video gitu, video lah ya gitu, sebuah gambar yang bergerak gitu, tapi produk-produknya tuh bisa diperbesar ke bisnis. Apakah jadi merchandise, apakah jadi sebuah wahana, apakah jadi sebuah instalasi art, apakah jadi sebuah buku atau apapun lah gitu. Jadi sebuah yang bentuknya bisnis komersialnya tuh ada. Dia lagi pitching, Dri. Iya. Tolong kalau ada yang urus mumpung dapat panggung. Memang isi otak bisnisnya dia aja, Dri. Iya, tapi gue ngeliat ke arah sana, udah ke arah sana. Emang. Karena nggak cuma ini enggak banget emang, Dri. Nggak cuma film, karena produk lain pun juga gitu. Iya, gue setuju. Komunitas jadi kayak begitu. Fandom management tuh kalau bahasa. Kemarin di South by Southwest 2023 kemarin tuh, bulan lalu, ada satu sesi tuh fandom management. Jadi bagaimana cara maintain sebuah bisnis fandom. Contoh suksesnya apa use case-nya? JKT48. Itu contoh suksesnya. Dan bayangkan konsep JKT48 fandomnya diurus dan segala macam, itu di treatment ke arah yang lain, kayak Marvel, kayak apa. Itu pasti jadi lebih bigger gitu. Ya gue belajar juga, oh ya gila juga ya gitu. Dan ya IP lah, harus IP deh. Soalnya IP itu yang bisa bawa ke global gitu loh. Kalau cuma one off, apa yang one off ya gitu. Misalnya autobiografi itu kan one off ya. It's not IP yang bisa dikembangin. Susah. Tapi kalau IP-nya dikembangin Secara bisnis, gitu. Iya. Lebih mengeksplorasi banyak hal gitu ya, bisa jadi merchandise, jadi betul. baju, bisa jadi F&B segala macam. Ya udah angga di masa songkos sih, Jo. Tapi sekarang yang bener nanti gue bilang Iya. dia adalah contoh yang bisa mengembangkan IP. Betul. Di Indonesia menurut gua ya, karena memang pertama awalnya dia bikin filosofi kopi dari Di Lestari, terus tiba-tiba jadi sebuah coffee shop di Blok M, gitu kan dari dia kan awalnya. Iya. Terus Tapi ada, itu yang bagusnya tuh Angga Dwi Masa Songko kayak jadi kiblat. Tapi sekarang hampir banyak sutradara juga yang udah aware. Kayak kemarin kita podcast sama Yowis Band, siapa? Bayu Skak. Bayu Skak, dia juga omongannya udah mengarah ke sana. iya, kan? karena Untuk awalnya si Angga tuh. medium-mediumnya nggak cuma film. Dan ya udah itu. Itu gurunya sama tuh, MTech semua. Gurunya sama, tahu gue. Gue kalau mapping tuh cuma situ-situ doang gitu. Gue juga belajar dari MTech, terima kasih MTech. Oke, tapi ya apapun harapan kalian, intinya film Indonesia next-nya mau nggak hanya di Lebaran doang sih, next-nya harus lebih berkualitas lagi, setuju nggak sih? Setuju. Harus lebih banyak penontonnya dan
apa aja yang penting Indonesia tetap punya kualitas lah, filmnya bisa dibanggakan, Betul. bisa ditonton dan impactful. Yang paling penting sama penonton Indonesia. Oke. Jadi itu dia pembahasan kita di hari ini. Terima kasih banyak Dri dan Rendra ya. Yep. Rendra dan Andri ya. Terima kasih banyak udah ngobrolin tentang hal-hal yang agak serius tapi bisa dibikin fun sama kalian karena ada kalian di sini. Terima kasih juga Dri udah mau datang di podcast ini. Mungkin ini Meluangkan akan jadi video yang views-nya terdikit kali ya. Karena terlalu serius ya. Karena nggak ada ngakak-ngakak kayak gitu ya. Ngebahas tentang film Indonesia tuh kayak serius gitu, nggak mau Atau gua harus gacor kayak Zara gitu. Atau gua Jadi kita kontroversial. di sini ada satu-satunya podcast yang kayak gue ngomongin zodiak. Jadi gitu Dri, oke. Jadi ya intinya mah baik-baik selalu, sehat-sehat Dri ya. Sehat, Salam sehat. buat your media. Iya. Stop rewatch, anak-anak Stop rewatch. Iya. Terus Kramek sukses selalu. Sukses. Ngelantur juga jaga. Sukses. Selalu Sukses Dri, juga ya. ngelantur merchandise partner. Shout out. Oke, pokoknya bisnis lu boleh sukses selalu lah. Sukses, Next time sukses. kita kalau ada project-project boleh lah ya. Boleh. Rendra juga sehat-sehat Dri ya. Jangan Thank you, sakit Nan. lagi, lu kan lagi batuk Kan kemarin. kemarin lu yang sakit Ya, anjing. Alice juga yang sakit. Internal jokes dibawa. Akhirnya lu nggak bisa datang, nggak bisa promoin makanan dia. Iya. Akhirnya lu. Oh iya, saya juga punya bisnis makanan loh. Semuanya aja. Dia bisnisnya banyak sumpah. Jadi ya kalian semua terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini kan mau lebaran, di break kita minal aidin wal faizin. Wah, minal aidin wal Ini faizin. kan early podcast, jadinya kita mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata. Gue minta maaf, Andre Iya. minta maaf, Renda juga minta maaf. So, itu dia podcast Background Bros kita episode 61. Jadi nextnya kira-kira gesternya siapa? DM ke Andri aja. Waduh. Andri pamit. Boleh, Rendra boleh. pamit. Andri pamit sampai bertemu di podcast selanjutnya guys. Bye bye. Thank you. Thank you.